Pemirsa, bertemu lagi di OTT, ya, On the Table. Kali ini saya mau menanggapi beberapa komentar dari teman-teman yang menonton video podcast saya dengan Bang Andi Aswan. Andi Aswan ini adalah koordinator Relawan Juang Prabowo Gibran, ya. Silakan yang belum menonton untuk menonton. Judulnya adalah Andi Aswan, Roy Suryo CS modal berisik. Gibran disasar dari ijazah sampai isu wapres tak dianggap, ya. Jadi silakan ditonton dan kalau ingin menanggapi silakan ditanggapi. Mudah-mudahan nanti akan saya tanggapi juga. Tapi dari yang saya baca ini ya, ada beberapa komentar yang kayaknya lebih banyak mengeluarkan emosi ya daripada menyampaikan sanggahan atas apa yang disampaikan oleh Bang Andi Aswan. Sehingga saya cukup kesulitan untuk mencari atau untuk menanggapi komentar-komentar mana yang pantas untuk dikomentari ya. Karena kalau cuma maki-makian ya itu sepertinya agak sulit untuk ditanggapi karena bagaimana caranya kita mau menanggapi maki-makian ya. Jadi pembicaraan saya dengan Bang Andi Aswan itu ya masih terkait dengan urusan Roy Suryo dan kawan-kawan, di mana kasusnya masih berproses hingga hari ini kan. Sehingga sudah mulai ada suara-suara yang mempertanyakan kenapa kok begitu lama ya. Dan sudah dijelaskan oleh Bang Andi Aswan ya di podcast itu ya, silakan ditonton, di mana beliau juga menyenggol ya bagaimana teknik debat. Jadi Andi Aswan ini sering ya dipanggil di beberapa stasiun TV untuk membicarakan mengenai hal ini. Itu beliau sendiri menyatakan bahwa gaya debatnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu selalu membuat keberisikan ya. Jadi kalau sampai ada dia atau kawan-kawan yang berseberangan dengan Roy Suryo bicara itu selalu mereka membuat keributan ya. Sehingga lawan bicaranya itu tidak bisa menyampaikan pendapat dengan lugas gitu. Nah itu yang disampaikan termasuk Bang Andi Aswan ini mempertanyakan kualifikasi akademik dari Roy Suryo ya. Karena Roy Suryo kan dinyatakan sebagai ahli telematika. Nah di sini Bang Andi itu menjelaskan ya secara akademis Roy Suryo itu berasal dari rumpun ilmu yang berbeda yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan telematika. Sehingga dipertanyakanlah ya kemampuan atau keilmuan Roy Suryo terkait gelar telematika ini. Bahkan Bang Andi Aswan mengatakan gelar ini didapat oleh Roy Suryo dari Universitas Media ya. Lalu kita membicarakan mengenai update ya, kasus ijazah Pak Jokowi ya. Ya itu yang saya bilang sudah mulai ada desakan-desakan kenapa kok ini mandek gitu kan. Dan sudah sebegitu banyak bukti tapi kok masih mandek ya. Itu pun disampaikan dengan lugas oleh Bang Andi gitu. Termasuk ijazah Gibran, Mas Gibran Rakabuming Raka ya sudah disampaikan juga ya bukti-buktinya ya. Yang sampai hari ini kelompok sebelah itu Roy Suryo dan kawan-kawan pun tidak bisa ya, mematahkan ya data yang disampaikan. Karena apalagi dari MDIS ya itu sudah menyatakan bahwa ijazahnya Mas Gibran itu asli gitu. Nah, bahkan malah yang dipertanyakan itu adalah adanya dugaan ijazah palsu dari Rismon Sianipar ya, kawannya Roy Suryo lah ya, Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo. Di mana Bang Andi Aswan ini sudah benar-benar ya dengan tanpa tedeng-tedeng aling menyatakan bahwa itu palsu gitu kan. Dan dia menjelaskan kenapa ijazah Rismon itu dinyatakan palsu gitu kan. Itu disampaikan di dalam podcast ini. Jadi silakan yang belum menonton silakan menonton, dikupas ya. Kenapa ijazahnya Rismon itu dinyatakan palsu. Termasuk hubungan Pak Prabowo, Mas Gibran yang diisukan pecah ya. Ternyata Mas Gibran ya, saya di podcast ini kalian bisa dapatkan bocoran ya bagaimana perannya Mas Gibran sebagai wakil presiden ya. Beliau tentu waktu ada reshuffle ya, sebelum ada reshuffle, beliau itu sudah berdiskusi dengan Pak Prabowo, beliau mengetahui siapa saja yang akan direshuffle ya. Lalu ketika Pak Prabowo berangkat ke
ke luar negeri ketika di Indonesia lagi huru-hara demo gitu kan. Itu Mas Gibran ya menyatakan berangkat Pak Prabowo tidak ada masalah dan kita mampu menangani di Indonesia. Jadi sebegitu perannya Mas Gibran sebagai wakil presiden ada, tapi tentu sudah jelaskan juga oleh Bang Andi Aswan kenapa terlihat Mas Gibran tidak mau begitu tampil. Nah, silakan kalian nonton. Kenapa? Ada alasannya di situ. Ya, jadi banyak ya yang kita bicarakan ya di dalam podcast tersebut, dan kali ini saya mau menanggapi lah komentar-komentar dari podcast saya dengan Bang Andi Aswan itu. Saya coba mulai tanggapi ya satu persatu. Beberapa saja yang saya tanggapi. Pertama ini dari Kaharudin Arbi 8365. Yang ditanya raport Gibran yang kelas 12, bukan surat keterangan grade 12. Ya Kaharudin ya, mau apapun itu yang mau ditanyakan, maka semuanya itu tetap mengacu pada pembuktian ya, pembuktian di mana untuk awal adalah pembuktian ketika ya Mas Gibran itu maju menjadi calon wali kota ya. Di situ ada pembuktiannya. Dan sudah diperiksa bahwa surat atau ijazahnya itu benar-benar ijazah yang dapat dipergunakan untuk Mas Gibran maju menjadi calon wali kota. Begitupun ketika Mas Gibran mau jadi calon wakil presiden, itu sudah dinyatakan, sudah diperiksa bahwa ijazah beliau itu ijazah yang benar, dan sehingga beliau bisa untuk maju menjadi calon wakil presiden, berlaga di pemilu 2024 ya. Nah, kalau soal siapa yang berhak menanyakan, yaitu biarkan saja karena prosesnya sudah masuk ke dalam proses hukum, sudah dilaporkan dan sekarang ini sedang dikumpulkan ya bukti-buktinya. Ya kita tunggu saja ya. Jadi yang berhak untuk menanyakan ijazah apa yang akan dipergunakan dalam proses hukum ya, dalam pengecekan itu adalah pihak aparat hukum. Jadi Kaharudin dan yang lain termasuk saya ya tidak punya kewenangan apapun untuk mempertanyakan sesuatu yang kita sendiri bukan pihak yang bisa atau diberikan kewenangan oleh hukum di negara ini untuk memeriksa dan menyatakan asli atau tidak ya. Jadi begitu Kaharudin. Dari Fun Komedi Viral. Nah ini Andi Aswan detail. Ya, Fun Komedi ya. Jadi program OTT ini ya itu lahir juga, salah satunya kelahiran kita itu karena melihat ya begitu banyak para narasumber ya di podcast manapun maupun di stasiun TV, termasuk saya ya ketika menjadi narasumber di TV, itu apa yang mau kita sampaikan itu selalu tidak penuh. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu selalu terpotong. Sehingga pesan yang kita mau sampaikan tidak utuh, yang ditangkap juga sepotong-sepotong, yang akhirnya dibaca berbeda ya oleh para penonton gitu. Nah, termasuk narasumber-narasumber yang kami undang itu mengeluhkan hal yang sama ya, dan mereka mengatakan kalau kami tuh bicara di media ya itu selalu kena potong gitu kan. Kita mau bicara menjelaskan secara runut, mereka misalnya nih hostnya minta coba jelaskan, tapi ketika dijelaskan ya mereka sedang menjelaskan itu dipotong baik oleh hostnya ya maupun oleh narasumber yang lain, yang tentu endingnya akhirnya hanya menjadi perdebatan yang tidak substansi gitu. Nah inilah yang termasuk Bang Andi Aswan ya ketika datang ke sini. Beliau tanya bagaimana konsepnya OTT ini. Ya kami mengatakan bahwa silakan kalau Anda mau menjelaskan sedetail mungkin ya. Dan tentu kami akan men-challenge ya, akan mencoba menguji apa pandangan dan pendapat Anda. Tapi paling tidak kami memberikan ruang seluas-luasnya. Sehingga kalau teman-teman menonton podcast-podcast dari OTT ini, waktunya itu nggak pernah sama gitu kan. Ada yang 1 jam, ada yang 1 jam lebih gitu kan. Bahkan ada yang 2 jam, yaitu karena narasumbernya itu ingin menyampaikan sesuatu lebih detail, dan kita mempersilahkan di program OTT ini kepada seluruh narasumber
baik pro maupun yang kontra, untuk menyampaikan sesuatu secara detail, secara lengkap, sehingga pesan yang ditangkap, yang diinginkan ditangkap oleh masyarakat dapat sampai secara utuh ya. Ya contohnya kemarin soal urusan musik ya, ada aksi gitu kan, ada visi gitu. Di mana para musisi ini terbelah, yang satu pro dengan pembayaran langsung ke pencipta lagu, dan ada lagi kelompok yang tidak pro terhadap itu. Nah, di OTT kami mengundang ya pihak aksi yang diwakili oleh Mas Piu ya. Harusnya Mas Piu dan Mas Ahmad Dhani, cuma Mas Ahmad Dhani nggak bisa datang, jadi hanya Mas Piu mewakili dari aksi gitu. Lalu kami mengundang juga dari visi, ada Kang Arman dan Kang Ariel ya. Jadi kita berikan ya ruang bagi mereka untuk menyampaikan pandangan mereka terkait soal royalti. Begitupun dengan hal-hal yang lain, kami tentu akan memberikan ruang yang seluas-luasnya. Begitu Fan Komedi Viral. Dari Ilwan Budiman 2892. Bang Teddy harus undang Roy dan Rismon baru seimbang. Ya, iya, Mas Ilwan ya. Jadi kalau untuk urusan kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ya ini, itu teman-teman dari OTT itu sudah berkali-kali menghubungi Mas Roy Suryo. Kita pengen agar supaya berimbang, ya, jangan sampai nanti kita dianggap hanya menjadi media yang memberikan panggung bagi kelompok yang berseberangan dengan kelompok Mas Roy Suryo ya. Mas Roy Suryo itu sudah berkali-kali kami hubungi di chat, di telepon, itu tidak menanggapi. Termasuk beberapa hari lalu akhirnya saya secara pribadi ya menghubungi Mas Roy gitu kan. Saya chat, sampai detik ini beliau belum juga menanggapi ya. Jadi saya berharap Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kami undang di sini. Kami ingin Mas Roy dan kawan-kawan juga menyampaikan pemikirannya seluas-luasnya, dan tentu saya akan men-challenge apakah pandangan Mas Roy Suryo itu dan kawan-kawan adalah sebuah pandangan yang bisa diterima oleh akal sehat atau tidak. Yaitu nanti di meja inilah kita akan berdiskusi gitu. Jadi masih dibuka loh ya kesempatan, dan kami dari OTT masih terus menghubungi Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi gitu Mas Ilwan Budiman ya. Lalu ada dari Busri Rahmat. Roy Suryo bicara dengan data. Ya, kata Busri Rahmat, Roy Suryo bicara dengan data. Sebaliknya Andi Asman hanya bicara omon-omon saja. Busri Rahmat ya. Jadi sebenarnya kalau mau bicara dengan data, ya kita harus melihat bahwa dalam kasus ini yang patut untuk kita pertanyakan, yang patut untuk kita tanya mengenai data itu adalah pihak-pihak seperti yang pertama adalah pihak dari UGM, di mana mereka yang menerbitkan ijazahnya Pak Jokowi ya. Dan pihak UGM sudah menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak benar, dan sudah disampaikan oleh pihak UGM ke pihak kepolisian ketika dalam proses hukum. Lalu kedua adalah dari KPU ya. Baik KPUD ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo dan menjadi gubernur DKI, termasuk dari KPU RI ketika Pak Jokowi menjadi calon presiden ya. Di mana pihak yang bisa bicara soal data itu adalah pihak KPUD dan KPU RI. Itu pun sudah memberikan datanya ya ke pihak kepolisian untuk bisa diperiksa. Lalu ada pihak ketiga, itu adalah pihak kepolisian, di mana Puslap 4 ya itu sudah memeriksa dari berbagai bukti yang diberikan baik oleh pihak UGM, pihak KPU RI dan saksi-saksi lain ya, teman-teman Pak Jokowi, di mana ijazah Pak Jokowi dengan teman-temannya itu dinyatakan oleh Puslap 4 identik ya. Artinya kalau kita mau membicarakan soal data ya mereka lah. Nah, faktanya kalau kita bicara soal data, Roy Suryo dan kawan-kawan sampai detik ini tidak pernah ya memberikan data
yang sama, yang secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan ke pihak kepolisian. Ya, sehingga proses hukum sudah masuk pada proses pemanggilan ya, saksi-saksi di mana Mas Roy Suryo dan kawan-kawan pun sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Nah, jadi kalau bicara soal data, tidak bisa Mas Busri Rahmat ini mengatakan bahwa data yang paling benar dari Roy Suryo dan kawan-kawan, data yang tidak benar itu dari Andi Asman dan kawan-kawan ya. Yang dapat dipastikan, kita lihatlah data yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah data yang sudah diverifikasi oleh aparat hukum. Tinggal kita sebagai masyarakat tinggal menunggu ya bagaimana proses hukum ini berjalan, dan sampai di pengadilan nanti pembuktiannya itu bisa dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Begitu, Bu Sri Rahmat. Lalu ada dari Beda Jaya 8297. Ya, kata Beda Jaya, iya, memang betul sekali gaya Roy Suryo jika dia makin terpojok, suasana diskusi akan dia bikin ribut. Nyinyir, nyerocos, ngomong, motong-motong orang bicara. Ya memang saya pun menonton ya beberapa potongan selewatan lah ya di media sosial saya. Bagaimana suasana diskusi atau debat itu menjadi sangat tidak sehat ya. Bahkan saya melihat kekanak-kanakan. Dan tidak bisa juga 100% kita menyalahkan para narasumbernya ya. Karena di dalam sebuah diskusi itu memang ada yang namanya hostnya yang sebagai wasit ya atau pengatur diskusi gitu kan. Dan memang suka tidak suka kita harus akui bahwa banyak media-media kita saat ini yang lebih mementingkan bagaimana ada kontroversi ya. Bahkan kalau bisa saling pukul-pukulan itu akan menaikkan rating. Itu akan menaikkan rating, itu tentu akan menghasilkan uang yang lumayan banyak bagi medianya. Nah, ini yang sebenarnya tidak sehat ya, di mana narasumber itu, ya saya kan sering juga jadi narasumber ya, itu suka mendapatkan pesanan untuk bikin sesuatu menjadi kontroversi ya, sesuatu yang menjadi heboh ya. Cuma sayangnya saya sering tidak mengikuti keinginan dari pihak-pihak yang ingin agar supaya narasumber itu bisa cekcok gitu kan. Karena kalau sudah cekcok, ya itu yang akan menjadi viral. Jadi bukan lagi urusan bagaimana pandangan dari narasumber itu bisa masuk ke para pemirsa atau ke para penonton. Tapi bagaimana kalau bisa narasumber itu cekcok. Bagaimana narasumber itu akhirnya saling memaki dan seolah-olah hostnya memberikan batasan-batasan seolah-olah ya. Saya melihat seperti itu. Di mana akhirnya memang tentu itu bagian dan keinginan dari media itu sendiri. Dan kita ya sudah begitu banyak dicecoki ya dengan pola-pola seperti pola tersebut. Dan memang faktanya hal-hal seperti itu memang laku. Penontonnya banyak dan disebarluaskan di berbagai media sosial, dan itu yang laku dan itu yang tentu menghasilkan uang. Nah, OTT ya kami tidak mau seperti itu. Nah, media kami ingin ya memberikan ruang ya seluas-luasnya, bahkan kalaupun ada perdebatan ya saya pun sebagai host men-challenge dengan keras gitu kan narasumber, tapi kita tetap masih pada koridor dari substansi dan tema yang kita bicarakan. Kita tidak membuat gimmick-gimmick seperti yang lain yang akhirnya membuat keributan-keributan yang tentu akan menaikkan views ya, menaikkan para penonton. Kita nggak mau itu, makanya kami memberikan ruang bagi siapapun ya untuk para narasumber yang memang tujuannya ingin memberikan pemahaman, memberikan informasi kepada masyarakat. Kami persilakan untuk datang ke OTT dan sampaikan ya secara detail dan secara lengkap. Begitu Beda Jaya. Dari Aulia Larissa, publik sudah muak dengan Termul. Apalagi nih. Publik lebih percaya dengan Roy Suryo, CS, karena berbicara pakai bukti. Sedangkan Termul cuma narasi dan omon-omon tanpa bukti. Ya Mbak Aulia ya, jadi jangan banyak ya seperti Mbak Aulia yang ketika menyampaikan pendapat seolah-olah mewakili dari publik ya. Itu sesuatu yang kurang elok ya, di mana tidak semua orang itu sepemikiran dengan kalian gitu. Jadi ini adalah sebuah kelemahan ya, di mana
Dan ini secara psikologis sudah sempat saya tanyakan, ini ada masalah dengan kejiwaan, ya, di mana orang itu ingin menyampaikan, ya, sesuatu pandangannya dia, dan tapi sebenarnya dia ragu pandangannya itu. Tapi supaya mempunyai nilai bobot, akhirnya mengatasnamakan publik, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan apapun. Ya, padahal kalau kita mau mencoba mencerna apa yang Mbak Aulia sampaikan, ini Roy Suryo dan kawan-kawan itu pun berbicara tanpa menggunakan bukti, gitu kan. Sehingga Pak Jokowi melaporkan beliau ke Polda Metro Jaya. Kalau sampai sesuatu yang disampaikan Roy Suryo itu memiliki bukti, tentu ya tidak sepanjang ini ya prosesnya. Karena apa? Karena semakin banyak Roy Suryo dan kawan-kawan berbicara, semakin banyak juga bukti-bukti yang akhirnya ya dan akhirnya terbukti. Ini yang baru namanya bukti. Terbukti pihak kepolisian mengatakan bahwa sudah ditemukan ada tindak pidana. Itu adalah bukti. Artinya sudah ditemukan 2 bukti bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini menyampaikan sesuatu tanpa ada bukti. Itu bukti yang bisa dipegang. Sehingga proses hukumnya sudah lanjut sekarang, yang nanti mudah-mudahan secepatnya sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan dan segera diputuskan. Jadi begitu ya Mbak Aulia Larissa. Lalu ada dari dari Heri Karzola. Ini podcast buat pembenaran termul. Nggak percaya kalau di warteg masalahin ngurusin ijazah Pak Jokowi. Apalagi sampai nggak mau makan lagi di warteg itu. Ini hanya omong doang. Gini, Heri Karzola ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Heri ini itu adalah statement dari Bang Andi Aswan, di mana perbedaan ini, pro dan kontra ini sudah masuk sampai ke ranah paling bawah, gitu kan. Di mana antar masyarakat itu yang saling mengenal sekarang sudah saling gontok-gontokan. Yang satu pro Pak Jokowi, yang satu pro Mas Roy Suryo. Karena terus ya pemberitaan ini terus disuarakan, akhirnya masyarakat di bawah itu terbelah, dan itu fakta ya. Apa yang disampaikan itu fakta dari mana? Contoh lah ya, Mas Heri ini kan adalah masyarakat, ya bisa dibilang masyarakat biasa lah. Ketika Mas Heri sudah menyampaikan ya hal seperti ini, sudah pro terhadap satu pihak dan menyalahkan pihak lain, ya ini sudah membuktikan ya, tanpa Mas Heri sadari, ini sudah membuktikan bahwa masyarakat paling bawah itu sudah terjadi tabrakan antara satu dan yang lain. Yang dimana kalau masyarakat yang tidak terbiasa bicara atau terlibat di dalam politik, ya, perpolitikan, itu biasanya menggunakan hati. Dimana akhirnya endingnya masyarakat bisa saling pukul-pukulan, antar teman saling bermusuhan, antar tetangga saling bermusuhan, antar keluarga ya saling bermusuhan. Dan itu terjadi gitu kan. Contohnya adalah Mas Heri. Mas Heri sudah adalah sebagai contoh nyata ya, di mana masyarakat kelas bawah sudah terbelah dengan urusan seperti ini. Ya, sehingga tentu Bang Andi Aswan dan yang lain berharap agar supaya hal-hal seperti ini segera diputuskan, agar supaya tidak semakin banyak perpecahan di masyarakat. Mas Heri Karzola ini kalau nanti bertemu dengan yang pro Pak Jokowi, itu saya pastikan akan terjadi gontok-gontokan. Paling enggak perang mulut lah. Ya. Kalau enggak perang fisik ya perang mulut. Kenapa? Karena Mas Heri Karzola adalah masyarakat bawah yang tidak terbiasa dengan permainan politik kancah nasional gitu. Kalau kita ya, kebetulan saya adalah wakil ketua umum sebuah partai politik. Kita kalau di media, di TV kita saling serang, saling berantem, saling hujat. Tapi setelah itu kita ngopi bareng ya. Kita ketawa-ketawa. Itu adalah sama kayak ini Mas Roy Suryo dan yang lain. Itu ketika di TV kan ya saling serang nih ya. Bang Andi Aswan dengan Mas Roy itu saling serang, saling menyerang, saling menyudutkan. Tapi setelah itu mereka berdua duduk bareng, ketawa-ketawa. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Bang Andi Aswan dan tentu para politisi yang ada sekarang saat ini, di mana jangan sampai ini berlama-lama, berlarut-larut sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat di bawah yang tidak mengerti dengan drama-drama ini, akhirnya menjadi serius dan antar sahabat, antar teman, antar keluarga
renggang hanya karena urusan pro dan kontra soal ijazah Pak Jokowi. Saya pikir cukup ya. Intinya adalah silakan teman-teman melihat podcast saya dengan Bang Andi Aswan. Di sana ada banyak hal yang belum sempat disampaikan Bang Andi Aswan di media-media, di TV maupun di podcast-podcast lain, yang di OTT ini bisa beliau sampaikan secara bebas, secara detail, sehingga kita bisa menemukan informasi-informasi terbaru di mana ada hal-hal yang kita lihat di TV, ternyata di belakang TV itu atau di belakang rekaman itu ada kejadian-kejadian yang membuat kita yakin bahwa misalnya ya Mas Gibran itu ternyata diam, tidak mau banyak komentar, apa alasannya ternyata sudah dibuka oleh Bang Andi Aswan. Dan kita baru mengetahui bagaimana Mas Gibran ya menyatakan ke Pak Prabowo bahwa kondisi Indonesia baik-baik saja, silakan Pak Prabowo berangkat, kita mampu tangani ini. Ya, hal-hal seperti itu yang kita tidak ketahui dan disampaikan oleh Bang Andi Aswan. Ya, saya pikir cukup dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkomentar. Terus pantau program OTT dan sampaikan pendapatnya sekeras apapun. Insya Allah kita akan menanggapi dengan baik sebagai bagian dari pendidikan politik. Cukup dan terima kasih.